Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dengan saya Dr. Asep. Bapak di sini karena ada keluhan pada sekitaran otot-otot pada ekstremitas Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan refleks-refleks yang ada pada sekitaran otot Bapak. Apakah bersedia? Iya. Ya, bagi Bapak jika bersedia, nanti mohon kerjasamanya Bapak untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, bisa geser ke sini sedikit. Yang pertama Pak, ekstremitasnya bisa diluruskan terlebih dahulu keempat misalnya kita inspeksi terlebih dahulu. Kita mulai dari ekstremitas atas, kita inspeksi dari bagian tangan kiri dan bagian tangan kanan. Di sini tidak temukan adanya bekas luka atau tanda kemerahan, tidak ditemukan adanya deformitas antara tangan kanan dan tangan kiri juga. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi. Ya, kita palpasi pada kedua ekstremitas atas. Kemudian selanjutnya kita suruh untuk pasien menggerakkan pada kedua ekstremitas. Yang pertama kanan dulu Pak, digerakkan Pak. Gerakan gimana? Ya, digerakkan. Oh iya. Ya, bisa ya Pak. Ya, kemudian yang kiri. Ya, bisa, masih untuk gerakannya masih normal. Kemudian kita nilai kekuatan dari kedua ekstremitas atas ke kanan dan kiri. Bapak tangannya bisa diangkat. Ya, bisa Bapak, nanti ketika saya beri tahanan Bapak bisa mungkin untuk menahannya Pak ya. Iya. Ya, ini tahanannya masih kuat. Ini kekuatannya 5. Sudah 5. Ini yang kiri Bapak. Ya, tahannya Bapak ya. Ya, ini juga masih kuat. Kekuatannya masih 5. Masih bisa dibilang normal. Kemudian kita nilai tonusnya. Kita bentukkan seperti ini. Terdapat tonus pada sekitaran otot ini. Ya, yang satunya ya, tonus ototnya masih bagus, masih normal. Kemudian kita lakukan tes trofinya. Ya, di sini tidak ditemukan adanya atrofi pada otot. Baik, untuk ekstremitas atas sudah selesai diperiksa Bapak. Kemudian saya akan memeriksa pada ekstremitas bawah atau bagian kedua kaki. Kita inspeksi terlebih dahulu dari sekitaran kedua kaki tersebut. Di sini tidak didapatkan adanya bekas luka atau adanya kemerahan dan tidak didapatkan adanya deformitas antara kedua kaki. Setelah itu kita lakukan palpasi pada sekitaran kedua kaki. Tidak Pak, didapatkan nyeri Pak? Tidak. Ini Pak? Tidak. Ya. Setelah kita lakukan palpasi, kita nilai pada kekuatan dari kedua kaki tersebut. Bapak bisa menggerakkan kakinya Pak. Yang kanan dulu coba diangkat sedikit, bisa Pak? Oh bisa, turunkan Pak. Yang kiri digerak-gerakkan Pak. Ya, diangkat. Ya, masih bisa. Kemudian setelah itu kita nilai dari kekuatan ototnya. Bapak bisa menaikkan kakinya Bapak. Nanti saya beri tahanan, bisa mungkin Bapak menahannya Bapak ya. Tahan Pak. Ya, bagus, masih bagus, masih normal, sangat kuat, nilainya 5. Yang kiri Bapak bisa dinaikkan. Saya beri tahanan, tahannya Bapak. Tahan Bapak. Ya, masih bagus. Nilainya 5, masih normal. Kemudian setelah itu kita nilai dari tonus ototnya. Ya, tidak ada hipertonus. Kemudian yang kiri, ya baik, tidak ada hipertonus. Kemudian kita nilai trofinya. Kita pegang, kita nilai trofinya. Di sini tidak didapatkan hipertrofi. Ya, masih normal. Kemudian satunya, ya ini juga masih normal. Baik, setelah kita memeriksa pada bagian ekstremitas bawah, kita nilai refleks fisiologis yang ada di ekstremitas atas kembali. Yang pertama kita nilai pada refleks bicep terlebih dahulu dengan meletakkan tangan probaris di tangan kita seperti ini. Kita bisa memukul pada daerah sekitar sini dengan kita lapisi menggunakan jempol kita. Ya, masih refleks bicepnya masih normal. Kemudian kita nilai pada refleks tricep, kita bisa memegang seperti ini. Tujuan kita memegang seperti
yang memegang seperti ini, uh, memegang seperti ini agar kita nanti dapat merasakan apakah ada gerakan yang ada dari tangan yang pada di atas, kita pukul pada bagian polikranalnya, pada bagian tendonnya. Ya, masih normal. Selanjutnya pada bagian tangan yang kiri. Ya, normal. Ya, masih dari kedua ekstremitas kita nilai refleks fisiologisnya masih normal. Baik, selanjutnya kita nilai pada refleks fisiologis pada ekstremitas bawah. Yang pertama kita nilai pada refleks patella terlebih dahulu. Sekalian kita dapat menilai konus ototnya. Ya, masih bagus, tidak didapatkan kalau konus yang berlebihan. Kemudian pada kaki yang bagi satunya, ya, masih bagus, tidak didapatkan kelebihan konus. Kemudian kita nilai pada tendon Achillesnya, kita dapat menahan kakinya seperti ini, kemudian kita pukul pada tendonnya. Ya, masih bagus, tidak didapatkan hipertonus juga. Kemudian yang satunya, ya, masih bagus, tidak didapatkan kelebihan konus juga. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patologis keempat di 4 ekstremitas. Kita nilai terlebih dahulu dari ekstremitas atasnya. Yang pertama ada Hoffman, dengan cara tangannya ditempatkan seperti ini ya. Kemudian kita kasih rangsangan pada jari tengah seperti ini. Jika kedua jarinya ini menimbulkan refleks gerak, maka ini terdapat refleks patologis. Kemudian setelah itu yang Turner itu kita nilai pada posisi tangan tetap seperti ini, namun yang kita gesek pada bagian tangan bawah seperti di sini, seperti ini. Jika positif, maka di bawahnya jari ke ini dia akan melakukan refleks yang patologis juga. Kalau kita lakukan pada ekstremitas yang kiri juga. Ya, baik, di sini tidak ditemukannya refleks patologis pada ekstremitas atas. Kemudian kita nilai refleks patologis pada ekstremitas bawah atau di kedua tungkai kaki. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan Babinski. Kita menggunakan ujungnya ini, kita nilai, kita dari sini kita tarik ke lateral, kemudian ke medial lagi. Bapak siap ya Pak ya? Ya, di sini geraknya masih normal. Kemudian kita nilai pada bagian kiri, kaki ekstremitas kiri, ya, masih normal. Kemudian kita lanjutkan untuk penilaian cedok. Kita nilai pada sekitaran daerah malleolus lateralnya, seperti ini. Ya, di sini tidak didapatkan refleks patologis. Kemudian yang kanan juga tidak didapatkan refleks patologis. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak pemeriksaan telah selesai. Dari hasil pemeriksaan tadi tidak didapatkan adanya tanda-tanda kelainan pada sekitaran ekstremitas Bapak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak. Jika tidak ada ditanyakan Bapak, saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bapak bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih atas bantuannya atau kerjasamanya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.